Halo semuanya, kali ini saya akan menunjukkan program untuk perhitungan end plate connection berdasarkan buku ini ya, Steel Design Guide 4 dari ISC untuk beban seismik dan beban angin ya, dan terutama diperuntukkan untuk beban gempa atau seismik. Jenis sambungan end plate-nya ada tiga, yaitu 4 baut dengan tanpa pengaku, lalu dengan extended. Extended itu adalah di bagian atas sini ya, jadi tidak rata dengan top flank. Kalau dengan rata dengan top flank namanya flush end plate. Nah, kalau yang ini extended end plate itu ada yang 4E, lalu 4ES, dan 8ES. Kalau 4E ini bentuknya semacam ini, tanpa pengaku end plate di bagian atas dan bawah. Kalau 4ES itu dengan bedanya hanya ada pengakunya di bagian atas dan bawah ya. Lalu untuk 8ES itu juga dengan pengaku, tetapi jumlah bautnya lebih banyak. Itu ada 8 ya di bagian atas. 8 ini untuk bagian atas saja nih, 8. Lalu di sini juga kita bisa untuk custom. Kalau kita ada profil yang tidak ada di pasaran atau yang unik, kita bisa mengisinya di sini untuk balok, untuk kolom. Lalu untuk grade-nya juga bisa diisi di sini. Kalau grade-nya unik atau kita tidak ada di database-nya, kita masukin saja di sini. Di sini juga ada, kita masukkan nilai area. Area ini untuk memperhitungkan tegangan leleh maksimum ya, tegangan leleh yang aktual yang terjadi. Untuk desain kita biasanya menggunakan tegangan leleh minimum. Nah, untuk gempa kita perlu mengetahui berapa nilai area-nya, karena yang digunakan nanti adalah expected material strength-nya. Lalu kita juga ada custom steel board. Jika database-nya tidak cukup lengkap, kita bisa menambahnya di bagian sini, di bagian kanan ya. Lalu bolt diameter juga ini bebas. Kalau di database tidak lengkap, kita bisa atur di sini. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada, kita bisa menentukan baloknya, profilnya, dan grade-nya, lalu juga kolomnya, profil dan grade-nya juga. Kalau kita mau cepat, di sini ada tombol same with beam atau disamakan. Misalnya ini saya rubah jadi 450, ini otomatis berubah menyesuaikan. Kalau mau diubah sama lebih cepat, cukup klik ini lalu akan menyesuaikan. Ini garis putus-putus ini adalah garis kolom. Lalu di sini di bawahnya ada memperhitungkan klasifikasi section for ductility. Jadi untuk bangunan tahan gempa itu kita harus memperhatikan duktilitas dari profil penampang yang kita gunakan. Jadi kita nggak bisa sembarangan menggunakan penampang. eh, kita harus mengeceknya apakah termasuk moderate ductility atau highly ductility. Kalau moderate biasanya untuk intermediate moment frame, lalu untuk kalau kalau highly ductility itu untuk special moment frame ya. Ini ada OMF, IMF, SMF. OMF itu ordinary, jadi tidak perlu
dicek terhadap ductility, kita bebas menggunakan profil apapun, tetapi kekurangannya dia R-nya kecil atau faktor reduksi gempanya, gaya gempanya kecil sehingga bebannya menjadi besar. Jadi efeknya adalah kepada penampang beban besar sehingga mengakibatkan penampang juga pasti akan membesar ya. Nah, sedangkan untuk IMF dan SMF ini uh, gayanya lebih kecil dari OMF, ordinary moment frame lebih kecil. eh, IMF dan SMF ini gayanya lebih kecil daripada OMF, tetapi uh, syarat-syarat lainnya lebih ketat ya. Jadi tidak berarti dengan beban yang kecil itu akan menghasilkan penampang yang ekonomis, belum tentu. Karena di sini kita harus mengklasifikasikan profil itu ductile. IMF ini tidak terlalu ketat angkanya yang harus dipenuhi, tetapi SMF ini lumayan cukup ya, cukup besar, cukup ketat ya, sehingga penampangnya pun uh, akan membutuhkan penampang yang lebih besar seperti itu. Uh, karena di sini adalah end plate moment connection, jadi di sini pilihannya hanya ada tiga. Karena end plate connection itu digunakan untuk moment frame saja. Nah di sini contohnya untuk ISC 34116 itu ketentuannya uh, semacam ini. Jadi ada harus terpenuhi untuk ini untuk spesial moment frame, yang lambda MD ini untuk intermediate moment frame. Jadi ini lebih ketat persyaratannya. Dilihat dari angkanya di sini 0,32. Jadi B per T itu bagian sini, flank ini adalah unstiffen elements. Jadi B per T-nya harus lebih kecil daripada 0,32. Ini ada limit paling atasnya. Kalau misalnya lebih besar berarti tidak bisa digunakan untuk uh, spesial moment frame. Begitu juga untuk yang moderately ductile member ini. Lalu selain unstiffen element juga bagian stiffen elemennya, yaitu bagian webnya, itu juga perlu dicek juga, dan perlu diingat bahwa bagian web ini sangat dipengaruhi oleh nilai CA ya. CA ini adalah nilai kita lihat di bawah ini adalah perbandingan antara gaya aksial bukan gaya aksial ya, benar, dibandingkan dengan kekuatan PY. Uh, di sini ada faktor reduksi kali PY. PY itu RY kali FY kali AG. Gitu. Jadi semakin besar nilai PU-nya, maka persyaratannya akan semakin ketat. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa suatu profil itu ductile, pasti ductile, tidak, belum tentu. Tergantung nilai CA-nya ini, apakah dia CA-nya kecil atau CA-nya besar ya. Kalau di sini rumusnya dibagi menjadi dua kategori, di bawah 0,114 dan di atas 0,114. Ya. Ini untuk AISC 341 2016. Sedangkan untuk ISC 341 2010, ini saya ubah dulu 310. Nah, persyaratannya sebenarnya tidak terlalu ketat dibandingkan 34116. Angkanya di sini terlihat lebih ketat ya, tetapi di sini nilai area-nya tidak ada sehingga terkesan ISC 341 2010 itu persyaratannya lebih ketat, padahal tidak. 341 2016 yang lebih ketat. Nah, nanti kita lihat contohnya di sini ya. Di sini ada pengecekan. Nah, ini kita pakai 3 ISC
oh maaf, ini 341 ya. Bukan 360, ini 341. Itu kalau 341 210, kita lihat di sini dengan CA sekian 0,1. Jadi kita asumsikan PU per PY nya 0,1. Itu profil 298 kali 149 kali 5 kali 8. Kalau sebagai Hartley ductile member itu tidak masuk ya. Lalu yang 346 juga tidak masuk. Oke. Eh, sebentar. Sebentar. Oke. Nah, kalau untuk moderate dia masuk semua IMF nih. Karena harus terpenuhi, unstephen elemennya terpenuhi dan stephen elemennya terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, ya berarti tidak termasuk kategori moderate ductile atau highly ductile. Nah, coba sekarang kita kembalikan lagi ke sini. Nah, lalu kita ubah ini untuk 0,1 ya. Kita ubah menjadi 2016 peraturan yang itu belum. Nah, ini kelihatan nih. Ya, ini tidak masuk. Ini tidak masuk, ini tidak masuk, tidak masuk, tidak masuk. Semakin banyak. Jadi kalau kita pakai 2010, nah, hanya ini aja. 2016, wah meningkat sekali. Apalagi kalau nilai CA-nya kita tingkatkan dari menjadi 0,6 misalnya untuk kolom ya. Biasanya untuk kolom kan nilai aksialnya itu besar, nilai PU-nya itu besar. Nah, itu kita, nah, dia semakin yang tadinya ductile jadi tidak ductile. Kita lihat di sini ya, tadi ada berubah sebelumnya 0,1 sekian jadi 0,6. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa profil itu ductile hanya dengan kasus tertentu saja. Satu kasus saja, tetapi kita harus melihat nilai CA-nya, nilai aksialnya. Jika nilai aksialnya besar, maka akan membutuhkan profil yang semakin besar juga untuk memenuhi slenderness-nya. Untuk apa? Syarat slenderness dari unstephen dan stephen element atau ya, unstephen itu bagian flank dan stephen itu bagian web. Ini untuk A36. Ini untuk profil A36. Untuk profil yang nilai FY-nya lebih tinggi itu biasanya akan semakin ketat lagi. Misalnya kita coba A19 GR70, grade 70. Nah, jadi kita harus cek hati-hati ya. Oke, dari sini sudah terlihat ini adalah yang data mata steel grade yang ada di peraturan ISC. Jadi tidak semua profil, apalagi profil JIS juga sampai saat ini saya belum menemukan nilai RY-nya. Jadi nilai RY ini yang diatur di dalam kode gempa ya, ISC 341. Ini untuk slenderness web itu selain uh, slenderness flank dan web masalah ductility, di sini juga ada nilai maksimum yang harus jadi dipenuhi juga untuk IMF dan SMF saja. Jadi seperti itu. Balik lagi ke sini. Nah, jadi di sini program ini juga mengecek ductility penampangnya. Misalnya kita ubah jadi 900, 300. Nah, nanti dia akan mengecek di sini. Misalnya kita ubah ke 16, nah akan apakah dia termasuk profil ductile, highly ductile atau moderately ductile. Untuk balok di sebelah kiri, untuk kolom sebelah kanan. Maksudnya balok itu yang balok ini kolom itu untuk kolom yang bagian sini. Nah,
Jadi kalau kita lihat persyaratannya di 34116 itu seperti ini ya. Jadi ada persyaratan limiting ratio untuk H per TW. TW ini bagian web ya, ini tinggi webnya. Macam ini untuk 2010 seperti ini. Lalu untuk perhitungannya juga bisa di print. Kalau kita mau misalnya tes ya, tes misalnya ini satu. Jadi seperti ini perhitungannya. Lalu bagian seterusnya baut, bisa milih dari ini. Sengaja saya cantumkan hanya untuk high strength bolt saja, jadi yang untuk medium bolt, yang ordinary bolt 4.6 yang tidak ada pretensionnya itu tidak dimasukkan karena uh, desain code bukan ISC design guide 4 tadi yang saya tunjukkan ini memiliki kondisi yang membatasi perhitungan. Ya, kondisinya adalah ini ya. Jadi uh, menjadi kesatuan dalam desain ini ya, desain prosedurnya. Jadi semua bot harus dikencangkan uh, sesuai dengan nilai pretension tidak kurang dari yang disebutkan di dalam ISC, dan slip critical connection tidak diperlukan. Jadi kita bisa menggunakan pretension tanpa perlu slip critical tercapai. Jadi tetapi harus pretension ya. Nah, nilai-nilai baut-baut yang bisa di pretension ini adalah baut-baut ya, mutu tinggi ya, high tension bolt, HTB lah kalau biasanya umumnya ya. Lalu di sini dibatasi sebenarnya valid untuk baut ASTM A325 atau A490 saja ya. Tidak disebutkan valid untuk baut selain baut ini, sehingga jika di dalam program ini, nah di dalam program ini program ini saya masukkan selain ASTM karena ya di pasaran Indonesia untuk diameter metrik itu umumnya produk-produk kalau tidak menggunakan British Standard atau menggunakan JIS ya. JIS itu seperti F8T, F10T, itu adalah produk JIS 8.8. Ini bisa uh, produk apa berdasarkan British Standard atau JIS juga ada, tetapi bukan high tension bolt ya. Istilahnya kalau di British itu HSFG, high friction grip ya, untuk yang sama dengan equal dengan A325 atau A490. Tapi di sini diberikan pilihan karena ya untuk fleksibilitas saja, supaya kita bisa melihat hasilnya seperti apa kita jika menggunakan baut-baut yang tersedia di pasaran Indonesia. Lalu ini juga ini saya ganti aja ke A325 atau A490 ya. Umum sih A325 ya. A325 itu equal dengan 8.8 atau F8T ya. Tapi 8.8 yang HSFG ya, bukan 8.8 yang biasa. Itu ada bedanya sih. Untuk pretension biasanya 8.8 HSFG itu harus hati-hati di situ. Nah, untuk diameter baut juga di sini yang umum tersedia pasaran baik metrik maupun inch ya. Nah, di sini ada custom M50 ini yang dari custom input ini bolt diameter. Nah, ini bisa kita ubah, misalnya kita
membutuhkan baut custom yang lebih besar atau enggak yang tidak tersedia di pasaran. Ini kita bisa custom di sini, misalnya saya ubah menjadi 33 mm ya. Nah, di sini saya bisa bagian bawah, nah, M33 seperti itu. Nanti otomatis akan dicek juga ininya. Nah, nanti kita bahas belakangan. Nah, di sini juga untuk grade-nya, grade end plate bagian end plate ini bisa disamakan, istilahnya bisa kita pilih sesuai dengan spek ya. Kalau misalnya speknya di sini saya ubah 350, saya pengen supaya sama dengan beam, saya tinggal klik same with beam seperti itu. Dan ini saya ubah menjadi A36 lagi. Nah, saya ubah lagi. Nah, seperti itu. Lalu ini adalah untuk elektrod pengelas las ya, elektrod las. Ini ada E70, ada E60. Lalu karena ini adalah profil untuk gempa, lebih ditujukan untuk gempa, maka persyaratan-persyaratannya termasuk untuk pengelasan juga uh, cukup detail ya. Maksudnya kita tidak bisa sembarangan melakukan pengelasannya, jadi harus mengikuti yang disarankan sesuai code. Nah, jadi kalau berdasarkan desain guide 4 adalah seperti ini. Jadi pengelasannya disarankan, direkomendasikan seperti ini. Jadi harus menggunakan di sini ada CJP, Complete Joint Penetration, menggunakan single bevel, tidak ada weld access hole di bawahnya. Nah, ini nomor sesuai nomornya, urutannya nomor 1 duluan dilakukan, yaitu bagian web dilas menggunakan fillet weld 2 sisi. Lalu langkah kedua adalah las bagian dalam sini dan dalam sini menggunakan fillet weld. Lalu setelah itu dilakukan pengelasan complete joint penetration single bevel itu di bagian sini ya. Atau kalau kita mau melihat jenis pengelasannya berdasarkan AWS itu masuk dalam kategori TC U4B strip GS ya. Strip GS itu kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi di sini malah lebih lengkap ya simbol-simbolnya. Di sini ada single bevel, lalu di sini ada perkuatan fillet weld. Lalu di sini ada back weld. Ini adalah simbol back weld. Jadi simbol back weld itu yang nomor 2 tadi, dilakukan pengelasan dulu di bagian sini. Lalu di las ini ada simbol back gauge. Back gauging itu berarti di bagian sini setelah ini dilas itu di istilahnya apa ya, disiapkan agar dibuat alur lagi supaya pengelasannya complete joint penetrationnya bisa tercapai dengan baik ya, seperti itu. Lalu di sini TC itu adalah T-nya joint, C-nya corner joint. T joint itu bentuk T, sambungan bentuk T, atau corner joint atau sambungan sudut. Di sini tanda putus-putus ini menunjukkan dia T-nya, lalu yang tidak putus-putus ini adalah untuk yang corner joint. Lalu di sini ada U4B, U itu adalah unlimited, untuk metal thicknessnya unlimited. Lalu untuk nomor 4-nya itu adalah ini single bevel groove weld, itu nomor 4 ya. Ini kalau misalnya kita lihat kode AWS-nya
Kita ada di legend figure 3.2 dan 3.3. Di sini ada keterangannya. Apa itu B, C, T, tadi TC, T or corner join, lalu nomor 4 itu single bevel groove weld, ya. Eh, T itu, lalu G itu GMAW, F itu FCAW. Ya tinggal kita lihat di sini ada root opening atau root gap di sini R-nya. Ini F-nya root face ada di sini. Di sini ada fungsinya ya. Semua itu ada fungsinya. Ini sudutnya 45 derajat. Ini ada toleransinya. Ini ada welding positionnya untuk bisa semua. Kita lihat di sini untuk welding position ada F, H, V, OH. F itu flat, horizontal, vertical, overhead. Ini semakin ke bawah ini semakin sulit ya, sehingga sebisa mungkin dihindari untuk yang overhead jika memungkinkan. Jadi ini tingkat welding position, tingkat kesulitannya makin ke bawah makin sulit. Nah, di sini ada keterangannya ADGJK-nya. Di sini ada keterangannya ya. Tinggal kita baca, ini harus terpenuhi. Welding procedure tadi ini berdasarkan ISC 358 2016. Di sini lebih detail lagi menyebutkan bahwa wet access hole tidak boleh digunakan. Lalu di sini juga the flame to end plate joint shall be made using CGP, ya, CGP groove weld without backing. Backing itu yang dimaksud seperti backing keramik ya, backing keramik atau steel. Nah, itu diganti dengan yang nomor 2 tadi. Backing itu diganti dengan back weld dengan fillet weld ini. Lalu CJP shall be made such the root of the wedge and the beam web set of the flank. Jadi harus dibuat the rootnya itu ada di bagian website of the flank ya, jadi rootnya ada di bagian sini ya. Jadi ini profil ini harus supaya tidak overhead di bagian bawah ini, supaya tidak overhead ini harus diputar ya. Karena apa? Karena bentuknya seperti ini ya, jadi biasanya kalau sambungan arah bevelnya ini biasanya kalau tidak ada persyaratan khusus kita bisa saja bevelnya dibuat sama seperti yang di atas ini, tapi ini harus berdasarkan peraturan harus rootnya itu di bagian dalam webnya. Lalu the inside face of the flank shall have, nah ini ketebalan fillet weldnya untuk yang nomor 2 ini minimal 8 mm dan ini harus dipenuhi ya. Lalu nomor 3, beam web to end plate joint shall be made using either fillet plate. Nah, untuk web to end plate ya nomor 1 ini boleh menggunakan fillet weld atau menggunakan CGP groove weld. Jika digunakan fillet weld, nah harus full strength ya, of the beam web intention from the set flank. Jadi ini panjangnya ya, hingga beyond the bolt row farthest from the beam flank sejauh 150 mm. Web intention berarti di bagian atas, kalau di bawah itu bagian compression. Ini bagian tension, di bawah bagian compression.
Lalu nomor 4, backgoughing of the root is not required in the flank directly above and below the beam web for length equal to 1,5 K1. Jadi pengelasan di bagian sini itu tidak perlukan backgoughing ya, karena cukup sulit ya di area sini melakukan backgoughing. Jadi pertemuan antara web dengan flank itu secara peraturan uh, tidak diperlukan. 1,5 K1 K1 itu dari bagian terluar ke area. Kalau di sini ada rootnya, ada ini apa nih namanya, radius ya. Radius ini dari bagian tepi ke radius ini, ujung radius. Seperti itu. Lalu PJP itu ada partial joint penetration, CJP itu complete joint penetration. Kalau PJP itu tidak full ya, jadi kita tidak menyambung semua bagian steel penampangnya, tetapi hanya sebagiannya seperti itu. Lalu untuk end plate stiffener itu harus menggunakan CGP groove weld, tetapi ada exception jika ada pengecualian jika stiffenernya 10 mm atau kurang dari 10 mm itu diizinkan untuk menggunakan fillet weld, tetapi yang develop the strength of the stiffener ya, tetapi yang kekuatannya ya 100% dari penampang stiffenernya seperti itu. Itu dari sisi pengelasan. Nah, jadi kalau data-data ini misalnya di sini berbeda, misalnya data di sini WF-nya 600, lalu di sini bautnya A325, misalnya F8T, ini M24 seperti itu. Misalnya di sini kan beda nih, ini 900, di sini 600, di sini 33, di sini 24, di sini F8T, tadi A490. Nah, kalau kita pengen mengcopy data-data ini ke tipe yang lain, cukup menggunakan copy data to others. Cukup dengan sekali klik itu, maka semua menjadi sama dengan yang di sini ya. Jadi ini mempermudah pekerjaan ya. Dari sini juga menjadi sama, otomatis jadi sama semua gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi satu-satu kita ubah. Lalu di sini ada bagian connection design force. Ini saya beri scale factor supaya kita bisa leluasa dengan mudah merubah kekuatan momennya. Ini untuk penyederhanaan kita bisa menghitung, kita hitung gaya momen itu berdasarkan maksimum kapasitas penampang. Penampang bisa untuk kondisi elastik pakai modulus elastik atau plastik menggunakan modulus plastik ya. Jadi kekuatannya paling maksimum menggunakan pada kondisi plastik. Kalau kita mau kita besarkan 2 kalinya misalnya. Nah, jadi semuanya menyesuaikan begitu. Jadi gampang kita supaya lebih gampang untuk mengatur gitu ya. Nah, lalu momennya ini kita atur, momen desainnya kita atur dengan presentase. Dengan presentase ini berdasarkan berapa nilai momen berdasarkan analisis struktural program, misalnya seperti SAP 2000. Misalnya dia
setengahnya ya, tinggal kita 50%. Nah, lalu momen yang digunakan untuk desain adalah 1144. Nah, kalau kita mau balikan lagi ke 100%, tinggal kita klik ini seperti ini. Nah, lalu di bawahnya ini adalah momen untuk khusus untuk kondisi gempa ya. Kondisi gempa itu perbedaannya adalah eh, harus tercipta kondisi sendi plastis pada balok. Pada balok ini kondisi sendi plastis itu bisa tercapai jika sambungan didesain uh, lebih kuat daripada penampang baloknya. Jadi diharapkan ketika terjadi gaya gempa yang besar yang sehingga tercipta kondisi sendi plastis, uh, sambungan itu tidak gagal ya. Jadi dia mampu menahan beban hingga di sini kita lihat ada CPR dan RY. Jadi itu ada pembesaran momennya. Itu RY itu untuk memperhitungkan nilai yield strength maksimum yang mungkin tercapai. Karena seperti yang disebutkan di awal, ketika mendesain kita menggunakan nilai FY minimum, sedangkan maksimum aktualnya kalau kita sering melihat mil certificate itu di situ akan ada nilai FY aktualnya itu biasanya lebih besar daripada FY yang kita gunakan untuk desain atau FY min-nya gitu. Nah, itu untuk memperhitungkan jika ternyata uh, balok itu kekuatan balok itu nilai FY-nya lebih besar daripada desain sehingga digunakan RY. Sedangkan CPR ini untuk memperhitungkan uh, strength hardeningnya. Jadi ketika FY tercapai, dia mencapai menuju nilai FU seperti itu. Nah, gayanya akan semakin besar sehingga end plate akan ketika terjadi kondisi plastis, end plate ini harus kuat menahan beban yang melebihi dari uh, uh, beban biasa yang kita desain jika dia tidak kondisi gempa ya. Jadi gaya expected. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini expected moment at the plastic hing ya. Jadi ini berdasarkan ISC Design Guide 4. Itu dia di sini ada 1,1 itu CPR-nya RY FY kali ZX. Nah, cuma perlu diingat ini adalah ISC Seismic Provision tahun 2002. Itu sedangkan sekarang kita udah menggunakan ISC 341 2016 ini 2002 ini, jadi ini sebenarnya perlu diupdate walaupun tidak terlalu jauh ya, nanti sebenarnya tidak terlalu jauh beda isinya. Nah, lalu di sini kita lihat ISC 358 untuk pre-qualification sambungan gempa itu ada nilai MPR itu MPR ini sama dengan di sini ya, MPE ya di sini. Kalau di sini MPE, di sini tulisannya MPR. Jadi momen probability-nya CPR kali RY kali FY kali ZE. Nah, di sini CPR itu menghitungnya seperti ini rumusnya ya. Harus kurang atau sama dengan 1,2. Lalu di sini MPR ini digunakan untuk menghitung MF. MF itu adalah moment at the face of the column, atau di sini kita pakai bahasanya MUC ya. MUC ini hanya simbol saja beda. Nah, kalau di sini ada
tambahan gaya geser pada sendi plastis dikalikan SH. SH itu jarak dari face to column to plastic hing, ya, dari face of column, muka kolom ke posisi plastic hing. Dan di sini ada gambarannya. Gambarannya itu seperti ini. Ya, di sini ada MUC, di sini menggunakan MF, MPR, di sini MPE tambah FU. FU dikali minimum, ini jarak LP-nya ini. LP-nya itu SH ini. SH itu di sini LP ya. LP itu untuk unstephen connection, rumusnya ini. Untuk Stephen connection, rumusnya ini. Jadi di sini ada dua kondisi. Gambarannya seperti ini ya. Sini posisi sendi plastis ada di sini. Asumsi posisi sendi plastis. Seperti itu. Nah, kalau kita gimana, berapa besar gayanya untuk momen, untuk kondisi gempa, tinggal klik bagian ini. Ini kita awalnya 100%, kita lihat berapakah nilainya. Untuk kondisi 100% dibutuhkan tebal end plate sekitar 40 mm. Sini. Bentuknya seperti ini. Untuk kondisi gempa, kita lihat. Nah, dia menjadi lebih tebal ya. Tadinya berapa tadi? Set sekitar 40 jadi 58 dan jadi tidak masuk di sini bagian sini. Di sini bisa diakali dengan menambah tebal end plate-nya. Misalnya dia tambah tebal misal 5 mm. Belum masuk 10 mm. Nah, sudah masuk. Jadi dibutuhkan ketebalan 68 mm ya. Bayangkan dari 100% dia ningkat 2 kali untuk kondisi gempa yang jadi sangat besar sekali momen pada end plate ini, sambungan end plate ini. Jadi tidak cukup 100%, bahkan coba bayangkan kita biasanya menghitung balok itu maksimum kondisi adalah 100% nilai apa penampang, kapasitas penampang. Tapi ini kita sampai 200%-nya lebih. Ini salah satu contoh saja. Bayangkan berarti end plate ini cukup tebal sekali untuk sambungan gempa. Ya, untuk sambungan gempa ini harus sangat tebal dan gaya dan bautnya juga harus diperhatikan. Dan kita lihat di sini kekuatan bautnya tidak cukup ya. Kita lihat di sini tidak cukup. Kekuatan lebih kecil daripada momennya. Kalau kita ubah jadi berapa? Paling besar biasanya M36. Nah, misalnya ini tidak cukup, kita bisa ke 8ES ini sebenarnya. Kita copy dulu datanya. Yang ini juga masuk ke sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini masih 1,17 walaupun lebih baik daripada 2,34. Di sini dengan penambahan baut seperti ini 1,17 misalnya, sebenarnya baut M36 ini di pasaran mungkin sulit diperoleh ya. Apa misalnya kalau kita tetap ingin menggunakan profil ini, nah kita misalnya kita coba ya anggaplah 50 ya. 50, kita balik lagi ke sini. Kalau lagi ke sini. Nah, lebih besar. Coba di sini. Misalnya di sini samakan dulu. Di
Di sini kita harus jarak, sini harus kita perhatikan misalnya 3,5 sehingga masuk 3. Supaya ini masuk. Jadi seperti ini. Di sini karena ini untuk end plate ya. End plate itu bagian sini nih. End plate stiffener. LST dan HST itu harus memenuhi kelangsingan ini ya, HST per TST-nya itu. Nah, ini kalau tidak masuk, naikkan saja misalnya tambah 6 mili nggak masuk atau 10 mili. Jadi dia butuh 26 mili sekitar ya, seperti itulah. Balik lagi ke bagian ini. Ya, jadi di sini distance between plastic hinge. Jadi kita ini asumsi ya, bisa kita ubah 5 meter atau 9 meter. Ya, jadi di sini nilai kayak geser akibat moment probability ini itu nilainya sangat besar ya, 3052 kilonewton. Kalau kita ubah jadi 6 meter, kita akan menyesuaikan 1526. Nah, ini menggunakan rumus ini ya, FPR ya. FPR itu ini nih, 2 kali ampere per RH ya, tambah gaya gravity. Ini FU. FU itu kita ada di sini. Nah, FU ini harus lebih besar daripada FPR. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk 30% dia besarnya 648. Kalau kita buat 100%, nah ini lebih besar. Nah, ya memang seharusnya secara logika dia harus lebih besar sesuai ini ya. Nah, FU ini 2 kali ampere per LH. FPR ini ditambah gravity. Nah, gravity ini yang harus kita hitung terpisah dari program ini ya. Jadi kita sesuaikan di sini persentasenya berapa nilai ya, V gravity ini. Di sini ada scale factor juga seperti itu. Nanti kita sesuaikan. Nah, ini MUC-nya berdasarkan data-data tadi ini yang kita input di sini sesuai rumus tadi ini, sesuai rumus-rumus yang ada di sini ya. Seperti itu. Lalu di sini bagian beam set desainnya. Sebelum ke situ kita bahas yang sebelah sini kanan. Di sini ada dimensi ya, ada dimensi BP, G, DE, PFO, TF, PFI. Lalu ada S, ada HU, H1. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sambungan ini adalah kalau kita lihat di sini diverifikasi melalui experimental test. Jadi jika experimental test itu kan jadi balok benar-benar dites. Nah, balok itu yang dilakukan pengetesan memiliki dimensi yang terbatas, yaitu seperti di atas ini. Jadi untuk TP itu tebal end plate-nya itu ada 2, dibagi 2, itu cyclic test ya, beban lebih ke beban dinamik ya, bolak-balik seperti beban gempa, atau monotonic test itu beban statik ya, beban biasa ya, bukan beban gempa. Nah, di sini ada nilai maksimum dan minimum. Di sini ada untuk semuanya, ini ada range-nya ya, dari range maksimum dan minimum di antara ini berarti oke gitu. Ya, dianggap sesuai dengan prosedur yang ISC Design Guide 4 itu. Nah, tetapi di sini ada kalimat significant variance outside the range of geometric relationships
could affect the failure mechanism and thus the predicted strength. Jadi significant variance. Jadi kalau kita mendesain balok atau parameter TP BPG ini signifikan di luar nilai ini, akan mempengaruhi kepada strength-nya juga yang kita prediksi itu mungkin bisa berbeda, sehingga tidak nilai yang kita harapkan tidak akan bisa dipenuhi gitu. Mungkin akan kita secara desainnya kekuatannya 400, mungkin aktualnya 300 atau 200 semacam itu. Jadi kita secara code membatasi untuk nilai-nilai ini harus sebaiknya dipenuhi, tetapi jika tidak dipenuhi sebaiknya tidak signifikan. Nah, seberapa signifikan itu tidak dijelaskan variasinya, apakah signifikan itu 10%-nya, 20%-nya, itu tidak dijelaskan oleh code. Jadi itu tergantung engineering judgment masing-masing, seperti itu ya. Ini mungkin saya save dulu untuk ininya, rekamannya. Oke, kita lanjut untuk bagian kanan ini ya. Di sini ada scaling. Jadi misalnya kita untuk mempercantik angka ya, misalnya di sini angkanya ganjil, kita mau kelipatan 2 atau kelipatan 5, kelipatan 10. Misalnya kita kelipatan 10. Nah, nanti dia akan otomatis ya. Kalau kita kelipatan 1, nah dia seperti ini. Misalnya ini saya ubah ke 3. Di sini 3. Sekarang 108 ya. Di sini 108. Saya mau dia kelipatan 5. Jadi dia seharusnya dengan kelipatan 5 menjadi 110 ya. Misalnya ini saya buat jadi 5. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk supaya angka-angka dimensi itu menjadi lebih cantik aja, seperti itu ya. Saya balikan ke 1, lebih presisi, atau bisa 0,1. Jadi kalau misalnya dia saya ubah jadi 3,123 misalnya, seperti itu. Nah, ini ada di belakang komanya muncul ya. Tapi kalau ini saya jadikan 1, 113 seperti itu. Nah, saya ubah jadi 2, ini jadi 2. Nah, di sini pengecekannya ya. Nah, tapi sebelum ke situ, nah nilai-nilai ini harus kita cek terhadap yang ini tadi, parameter ini BP-nya di sini 320. Kita lihat di sini BP maksimumnya 270 untuk cyclic test dan monotonic 270, berarti dia desain ini di luar dari parameter pengetesan yang dilakukan oleh ini ISC ya. Jadi sebenarnya secara code tidak masuk sebenarnya ya, karena di luar range ini. Jadi itu keterbatasannya menggunakan code ini ya, harus mengikuti code ini, seperti itu ya. Jadi misalnya di sini BP ini adalah lebar end plate. Nah, lebar end plate ini ada 10. Jadi BFB itu lebar flank balok ditambah 10 mm dikali 2, jadi ada lebih besar, jadi end plate nya itu lebih besar. Ini kalau mau kita nolin juga bisa. Nah, jadi 300. Tapi tetap aja di luar ini ya BP nya nih, BP nya di luar ini. Untuk lainnya juga harus kita cek ya, terhadap nilai tadi. Nah, ini dicek syarat-syarat minimum dan minimumnya ya, biasanya nih di sini nih syarat minimumnya dicek. Contohnya untuk G ini harus kurang dari BFB. Jadi kalau kita ngeliat di sini, nah ini nomor 6, gauge of tension bolt must not exceed the beam tension flank width.
Jadi ini lebih ke yang nilai G ini ya, G ini. Jadi ini tidak boleh lebih dari lebar flange-nya. Jadi di sini disyarat misalnya ininya saya ubah jadi 10. Nah, jadi di sini cek ya, not okay. Jadi dari secara visual pun kalau kita lihat juga tidak bagus atau jelek ya, seperti itu. Jadi ini program ini sangat membantu sekali kita untuk mengecek hasil desain kita secara aktual, apakah syarat-syarat dimensi terpenuhi juga atau tidak, seperti itu. Jadi kita nggak asal desain, ketika di desain lalu bentrok sana sini. Nah, ini program ini mencegah hal itu terjadi ya. Ini sebesarkan lagi lipat dan supaya terpenuhi. Nah, ED ini adalah jarak dari at distance ya, antara baut ke tepi kolom atau tepi dari end plate, mana yang terkecil. Nah ya, karena kolomnya 450 banding 900 300 lebih kecil. Ini ada dua solusi, atau kita bisa besarin kolomnya, kita samakan, atau ED-nya kita mainin. Nah, ini jarak G-nya ini kita mainin. Nah, itu kalau bisa terpenuhi, misalnya 3. Ternyata kalau ini kecilin, ini nggak masuk, seperti itu. Jadi atau cara ketiga, kolomnya, end plate-nya flank kolomnya diperlebar ya, flank kolomnya diperlebar sehingga syarat tepinya ini terpenuhi, atau bautnya bisa dikecilin juga bisa, tapi itu pengaruh ke kekuatan ya. Misalnya saya ubah seperti ini, saya ubah jadi 20, jadi masuk, tetapi di sini ya bolt moment strength-nya tidak masuk, seperti itu ya. Jadi kita harus, ketika merubah sesuatu itu efeknya akan kemana, ini kelihatan di sini. Ini kalau saya ubah menjadi 900 kolom, lalu di sini saya ubah balikan lagi, tadi berapa, 30 atau 36 tadi ya, anggaplah 36 ya. Nah di sini terpenuhi semua kalau kita pakai baut 36, semua syarat terpenuhi. Ini kalau saya besarkan misalnya menjadi 8, nah ini udah tidak terpenuhi dua-duanya, bisa jadi 6. Nah, selain G ini juga mempengaruhi ketebalan ya. Ketebalan ini misalnya semakin besar G-nya, maka end plate-nya juga semakin besar. Misalnya saya ubah jadi 3, nah dia menjadi turun jadi 62 mm ke kebutuhannya. Kalau misalnya tadi balik misalnya ke 5, nah dia jadi 67, seperti itu. Nah ini kalau misalnya data ini mau digunakan untuk perhitungan 4ES dan 8ES, nah bisa kita copy juga di sini. Kita copy. Nah, nanti ini akan mengikuti juga, seperti itu. Nah, ini belum untuk di sini. Nah, ininya. Nah, ini jadi kita tidak hanya copy ini, tapi juga harus copy yang ini nih. Nah, data ini belum di copy. Nah, setelah copy, nah kita lihat di sini sudah menyesuaikan lagi ya. Sudah menyesuaikan. Seperti itu. Bedanya yang tadi kita membahas yang 4E ya. Intinya variabelnya sama, hampir sama dengan yang 4ES. ES itu dengan tambahan stiffener di bagian atas bawah flange. Di sini bedanya ada di sini, end plate stiffener ada tambahan, dan untuk pengecekan juga ada tambahan, ada penambahan sedikit lah, tapi intinya seperti tadi ya, pengecekannya sih sama aja. Nah di sini ada ilustrasinya, misalnya ini saya balikkan ke 100%. Nah lihat tebal end plate-nya, bayangkan ya, kalau kita menggunakan kekuatan 100% plastik aja, end plate-nya kelihatannya tipis ya, karena ada bantuan stiffener ini juga. Nah, tapi di sini nggak masuk, jadi ini kita besarin. Nah, jadi masuk 35 mm.
Nah, ketika kita menggunakan momen gempa, kita lihat, wah ini sudah tidak masuk 1,38, ini perlu kita pertebal. Misalnya 10 mm masih nggak masuk, 20 masih nggak masuk, ya, tambah 22 masih nggak masuk, 25 masuk. Lihat ketebalannya sebelumnya dan sekarang. Jadi ya cukup boros juga secara tonase ya, secara tonase. Ini untuk pengecekan baloknya. Lalu ada pengelasan juga di sini. Di sini ada pengecekan bautnya. Jadi kita sini oke, tapi di sini tidak oke, juga tidak oke lah ya. Jadi harus semuanya ini oke. Nah, karena ini balok besar 900-300, jadi ya untuk memenuhi kekuatan yang disyaratkan ternyata butuh baut yang lebih besar ya. Tidak, nah kita sedangkan di pasaran biasanya bukan di pasaran ya, secara quote maksimum itu M36. Di atas itu berarti harus custom ya, dan itu mungkin butuh biaya yang lebih mahal seperti itu. Jadi kita harus mengecek juga ke arah sini. Di sini juga kekuatan tertinggi ASTM untuk baut ya, struktur ya, A4 90 sudah dipakai tapi tetap tidak masuk. Diameter maksimum dipakai juga tidak masuk. Berarti ya memang harus custom untuk profil-profil besar ya, semacam itu. Jadi nah di sini beam set. Nah di sini ada column set design. Column set design ini memperhitungkan apakah membutuhkan kolomnya ini, bagian kolom ini yang di belakang garis putus-putus ini, misalnya ini saya ubah jadi 400 ya. Nah ini garis putus ini kolomnya, jadi kita bisa tahu apakah bautnya itu offset dari kolom atau tidak. Itu gunanya ilustrasi di sini. Nah itu kita dengan gaya gempa ini, apakah perlu pengaku di sini? Kalau secara code ISC dinamakan continuity plate di sini ya. Perlukan stiffener atau tidak gitu. Nah, kalau di sini dicek bahwa kolom perlu stiffener. Kalau jika kolom itu sudah diberi pengaku stiffener ternyata masih tidak oke, berarti solusinya bisa di sini ini untuk pengecekan flexural yielding ya. Flexural yielding strength itu di bagian pengecekannya ada di bagian tension. Di bagian tension berarti di bagian atas ya, di bagian sini ya, karena dia akan menyebabkan flank itu mengalami bending. Jadi dia tidak tebal flank kolom itu tidak cukup untuk, walaupun diberikan stimuler tidak cukup, berarti harus diberi perkuatan lainnya seperti itu. Di sini untuk pengecekannya ada flexural yielding. Nah ini untuk hasil pengecekan flexural yielding. Ada local web yielding, ada web buckling, ada web crippling ya. Nah, untuk input parameternya ada di sini. Ada jika less than DC di sini infonya ya. Ini untuk ilustrasi local web yielding. Local web yielding itu yang ini nomor 2 ini 3,9. Nah N itu adalah ini tebal flank beam ditambah 2 kali groove weld reinforcement leg size. Jadi kalau ada fillet reinforcement karena pengelasannya groove weld di bagian balok ke end plate ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, karena memang
ada dengan menggunakan sambungan GGP, yaitu dengan groove weld, dan ada perkuatan fillet juga, reinforcement leg size. Di sini kita ada 2 kali fillet leg size-nya, jadi TFB ditambah 2 kali fillet weldnya gitu. Jadi itu nilai N ya. Di sini bisa kita atur nilainya apakah 0. 0 itu berarti tanpa fillet, jadi hasilnya lebih konservatif, atau ada filletnya, asumsi total 2 kali filletnya 10 mm misalnya, seperti itu. Ada nilai FFU-nya. FF-nya itu gaya tekan atau tarik dari balok. Itu ada less than DD2, DC per 2. DC itu tinggi tinggi kolom ya, tinggi kolom ini. Greater than equal to DC per 2 itu jika asumsinya adalah jika kolom itu ada di tengah, tidak ada di ujung ya. Nah, kalau ini less than DC per 2 itu jika di ujung, balok itu ada di ujung kolom. Ini sama nih, jadi harus memperhatikan posisinya juga. Nah, lalu di sini program ini hanya baru memperhitungkan design force untuk stiffenernya sebesar 5.132,51 kN ya. Ini tetapi untuk desain stiffenernya belum dibuat. Nah, ini mungkin versi selanjutnya akan dilengkapi untuk desain stiffenernya ya, perhitungan desain stiffener seperti itu. Ini copy data di sini juga bisa di-copy ke tipe-tipe lainnya 4E dan 4ES melalui sini ya. Seperti itu. Jadi ya untuk lainnya seperti ini. Nah, ini juga bisa print untuk perhitungannya, bisa kita print di sini ya. Misalnya contohnya ini di print. Nah, jadi kita bisa membuat laporan ya, langsung kita bikin laporannya seperti semacam ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya, ini adalah program yang untuk perhitungan end plate. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton.